Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku akan belajar FIP. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, materi untuk FIP kali ini adalah tentang bersuci, najis, dan adan. Ya, rangkumannya. Bersuci adalah melakukan sesuatu kegiatan yang bisa menjadikan sahnya sholat. Melakukan suatu kegiatan yang menjadi sahnya sholat. Jadi kalau nggak ada bersucinya, sholatnya nggak sah. Kemudian alat bersuci adalah benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang bisa digunakan bersuci apa aja? Air, tanah, batu, sabun. Yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu air, tanah, batu, dan sabun. Macam-macam bersuci misalnya wudhu, menghilangkan najis dan istinja. Wudhu, menghilangkan najis dan istinja. Sekarang wudhu. Wudhu adalah membasuh atau mengusap sebagian anggota tubuh kita dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil. Membasuh atau mengusap sebagian anggota tubuh dengan air untuk menghilangkan najis hadas kecil. Perkara yang membatalkan wudhu yaitu buang air besar dan kecil, tidur, hilangnya akal, memegang kemaluan, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tanpa adanya pembatas atau kain. Terus najis sekarang. Najis adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah pada Allah. Najis itu adalah kotor yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah pada Allah. Najis ada 3, yaitu mukhafafah, mutawasithah, mughaladah. Oke, mukhafafah najis ringan, mutawasithah najis sedang, mughaladah najis berat. Najis ringan atau mukhafafah yaitu misalnya terkena kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan cuma minum ASI. Ya. Terus kemudian yang mutawasithah atau sedang, contohnya yaitu air seni serta tinja manusia, kena pipis dan eeknya manusia. Kemudian bangkai kecuali ikan dan belalang. Terus kemudian yang ketiga, najis mughaladah, najis berat. Contohnya terkena hewan babi dan anjing, juga anak-anak dari babi dan anjing. Terus istinja. Istinja adalah membersihkan anggota badan setelah melakukan buang air besar atau kecil. Cebok berarti ya. Istinja adalah membersihkan anggota badan melakukan buang air besar atau kecil. Terus kemudian hukum istinja adalah wajib. Wudhu. Wudhu membasuh atau mengusap sebagian anggota badan dengan air dengan niat menghilangkan hadas kecil. Sudah ya tadi. Makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Rukun wudhu ada 6. Dengarkan dulu ya. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, yang keenam urut. Itu yang rukun. Rukun itu berarti harus ada 6 itu.
Yang pertama niat, yang kedua, membasuh muka, yang ketiga, membasuh tangan, yang keempat, membasuh sebagian rambut, mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, yang kelima, membasuh kaki, yang keenam, urut. urut. Oke. Sudah itu yang tentang bersuci dan najis. Kemudian yang tentang adzan. Adzan berarti ajakan, seruan atau pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah tiba. Ajakan atau seruan atau pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Bacaan adzan sebaiknya dibaca dengan suara yang keras dan merdu. Hukum adzan adalah sunnah. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Orang yang mendengarkan disebut mustami. Orang yang pertama kali mengumandangkan adzan adalah Bilal bin Rabah. Yang pertama kali adzan zaman dahulu itu Bilal. Orang yang bermimpi diajari lafal adzan adalah Abdullah bin Sa'id. Menjawab adzan hukumnya sunnah. Adzannya juga sunnah, menjawab adzan juga sunnah. Perbedaan adzan dan iqomah. Adzan adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Kalau iqomah, sholat sebentar lagi akan segera dikerjakan. Lafal iqomah seperti adzan, tapi ada lafal khusus buat iqomah, yaitu qad qomatis sholah. Sudah selesai, tutok. Sudah ya teman-teman, karena FYP-nya sedikit. Selamat bertemu di materi selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.